Ya, hari ini kita akan bahas sebuah film lagi. Film yang memang dari segi action, crime, serta dramanya itu seru. Dan babak awalnya itu berhasil mempresentasikan fondasi ceritanya gitu. Itu gue suka banget sih di sini ya men ya. Dan tentunya film yang akan gue review kali ini berjudul Havoc. And don't forget, I know what you did. You have no idea what I did. Dan film Havoc ini adalah sebuah film Netflix ya. Film yang memang baru aja tayang tanggal 25 April kemarin. Dan film ini juga disutradarai oleh Gareth Evans, yang mana setelah gue cari tahu, setelah gue ulik-ulik lebih dalam gitu ya, ternyata sang sutradara ini punya kontribusi penuh atas perfilman Indonesia gitu ya. Seperti kalau kalian tuh masih ingat sama film The Raid. Nah, di film itu yang masih kalian ingat nih ya, itu dari segi mananya? Visual kah? Plot ceritanya kah? Atau mungkin action yang terbilang sadis? Intinya kalau kita ngomongin itu semua pastinya masih lekat banget di pikiran kita gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi di balik layarnya, siapa sih sang sutradara di film The Raid? Untuk yang belum tahu pastinya penasaran dong gitu ya. Nah, ternyata sang sutradara itu sendiri adalah keponakan dari Kevin Rinto yang sekarang tinggal di Wales, Amerika, yaitu Gareth Evans. Luar biasa sih menurut gue ya. Dan film Havoc ini juga dibintangi oleh aktor ternama gitu ya. Aktor yang memang cukup beken banget, cukup malang melintang banget di industri perfilman Hollywood. Pastinya buat kalian semua fans-fans dari Marvel itu udah gak asing sih sama nama satu ini ya men ya. Dia itu sebelumnya berperan sebagai Eddie, dan sekarang dia itu sebagai Walker gitu ya men ya. Yang mana Walker ini adalah seorang mantan polisi korup yang terlibat dalam sindikat permainan kotor antara mafia dan seorang politikus gitu ya, dimana dia diminta kembali gitu ya untuk menyelamatkan putra dari seorang anak politisi yang dituduh sebagai pembunuh atas kematian dari anak mafia di sini. Singkat cerita nih ya, akhirnya sang Walker ini mulai nyari nih di setiap sudut kota dia cari ya. Walaupun di awal-awal pencariannya gue melihat dia sebagai petugas yang kooperatif gitu, seakan-akan polisi yang amanah, jujur, karena sebagai orang awam pastinya bakal tergecoh banget sih di sini. Sampai pada akhirnya dia ketemu nih sama anak politisi tersebut, dan ya setelah itu banyak adegan kekerasan yang ditampilkan, dan satu persatu fakta di film ini mulai terungkap gitu ya. Lebih jelasnya bisa kalian nonton sendirilah nanti gitu ya. Dan sementara untuk reviewnya sendiri, gue melihat bahwa film Havoc ini banyak menawarkan aksi yang cukup bikin mata kita itu seger banget gitu nontonnya ya. Seperti pas adegan berantem di klub malam, tembak-tembakan di jalan, sampai perkelahian yang memperlihatkan di hutan, itu sangat keren banget menurut gue ya. Yang mana kita seakan-akan dibuat kembali gitu dalam film The Raid, tapi dalam sisi Hollywoodnya gitu. Gue suka sih dari segi aksinya terbilang segmented dan overall lah untuk kita tonton gitu. Lalu untuk poin yang kedua, jelas gue suka banget sama actingnya Tom Hardy di sini ya, karena dia tuh jadi karakter yang terbilang sengaja sugar kepalanya itu digandakan, dan apa ya, kayak totally out of the box aja gitu, kayak sadis sesadis-sadisnya, brutal sebrutal-brutalnya, dan bahkan terbilang solid gitu. Gue suka sih karena begitu dia muncul di dalam adegannya, gue tuh langsung kepikiran kayak, anjir, ini kayak beneran Tom Hardy yang di Venom itu kan. Gila, beda banget sekarang gitu ya. Ya memang awalnya gue kaget sih di situ, karena memang di film sebelumnya gue taunya dia itu sebagai Venom dan punya karakter yang sedikit kocak, cupu, dan agak awkward lah kalau bisa gue bilang ya men ya. Tapi di film ini malah kebalikannya gitu. Dia sekarang lebih intens, bahkan lebih badass gitu ya dari film sebelumnya. Itu menurut gue sih sangat luar biasa banget sih ya men ya. Dan selanjutnya untuk poin yang ketiga, gue tuh ngerasa bahwa bagaimana cara mereka memainkan visualnya itu terbilang cukup menarik buat gue ya, karena sang sutradara berhasil menggait beberapa pemain yang udah berkelas dan gak asal pilih aja gitu. Seperti adegan yang dibawakan oleh Charlie, seorang anak politisi, kalian tahu kan ya men ya, itu bisa gue bilang keren banget. Actingnya dapet banget, dia menyusup, masuk, dan keluar dari berbagai kekacauan yang terjadi, dan berhasil ngebuat penonton itu apa ya, seakan-akan deg-degan lah gitu ya men, di sepanjang adegannya gitu ya. Ya walaupun di beberapa adegan lain gue juga menemukan beberapa karakter yang terbilang monoton dan sedikit kurang berkembang gitu. Seperti halnya gue melihat sang politisi, dia itu kan karakternya cuma apa ya, nyuruh-nyuruh doang gitu ya, kayak si Tom Hardy disuruh menemukan anaknya lah, sedangkan dia itu masih mementingkan urusan politiknya yang gak mau ada masalah gitu di sini. Itu yang bikin gue itu greget banget sama si seorang politisi ini ya men ya. Gue nggak tahu sih namanya siapa, tapi yang jelas
ya agak keganggu banget sih gue ini nontonnya men ya. Dan selanjutnya ada juga sih karakter dari bos polisi korup yang terbilang karakternya tuh terbuang percuma lah kalau bisa gue bilang ya men ya. Ya mungkin kalau di awal-awal peran dia itu kan sebagai polisi yang terbilang penting gitu ya, tapi di beberapa scene gue melihat bahwa karakter dia itu layaknya apa ya, peran pengganti gitu istilahnya tuh ya men ya. Kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak gitu. Jadi gue sebagai penonton itu berpikiran kayak ini maunya gimana gitu ya men ya, kok aduh sering-sering hilang gitu ya men ya. Jadi intinya itu sih yang bikin peran dia itu sedikit terbuang percuma lah di sini ya men ya. Dan mungkin berikut kurang lebihnya review yang bisa gue sampaikan. Selanjutnya gue akan langsung aja berikan penilaian terhadap film ini dari segi visual serta koreografi. Gue suka ya karena menampilkan aksi-aksi yang cukup segmented dan sangat memanjakan mata gue banget di sini. Mungkin skor yang bisa gue berikan untuk permainan visual serta koreografinya gue bisa kasih di angka 4/5 lah gitu ya, karena memang permainan kamera serta visual-visual yang diberikan itu sangat keren banget menurut gue, dan ya cukup menarik lah gitu di sini ya men ya. Dan selanjutnya juga datang dari segi acting karakternya yang terbilang sangat apa ya, anjir gue suka banget gitu ya men ya. Apalagi ini mengambil aktor dari MCU juga, yaitu si Tom Hardy. Dia itu actingnya tuh dapat banget di sini. Apalagi dari segi berantemnya, pendalaman karakter ceritanya itu sangat-sangat bikin gue suka banget di sini ya men ya. Dan ya mungkin skor yang bisa gue berikan untuk pendalaman karakter cerita dan acting dari si Tom Hardy ini gue bisa kasih di angka 2/3 lah ya men ya. Ya walaupun ada beberapa kekurangan juga dari segi karakter yang terbilang cukup kurang berkembang di sini ataupun mungkin agak sedikit slide, tapi itu semua bisa kita lewati dengan aksi yang terbilang badass dan sangat-sangat sangar banget gitu ya men ya. Gue suka sih ya men ya. Dan ya segitu dulu aja review yang bisa gue berikan untuk film Havoc ini. Buat kalian semua yang punya pendapat-pendapat lain, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah dan berikan pendapat terbaik kalian semua di sini gitu ya. So jadi seperti biasa kita kembali lagi minggu depan. Gue Gufron dan